Apakah kembali lagi bersama kami di DG Financial? Kali ini kita akan membahas tentang saham Dimas atau Pradata Lestari. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan ya. Gimana dengan kinerjanya di sini? Ini ada disebutkan untuk presiden direkturnya atau presidennya ada Hongki Jeffrey Nantung, kemudian ada direkturnya yaitu Tony Suwanto. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 37, yaitu tepatnya di Bekasi ya. Kalau kita di sini untuk laporan keuangan kali ini dia itu nilainya itu 1 tahun penuh. Nilai 1 tahun penuh tapi betul itu rupiah ya. Nah, kita lihat kas dan setara kas dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Berarti kasnya ini meningkat. Persediaan dari 3 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Wah, ini peningkatan cukup besar nih, kurang lebih 300-an miliaran. Ini kita lihat dulu total asetnya. Dari 6,7 triliunan sekarang menjadi 7,7 triliunan. Berarti peningkatan bahkan mencapai 1 triliunan ya. Ini luar biasa sih menurut kami. Untuk yang hutangnya kita lihat. Hutangnya ini sedikit meningkat, di mana untuk yang hutang jangka pendek ini dia menurun ya. Dia menurun karena itu karena ada beberapa bagian yang menurun ya. Seperti liabilitas kontrak yang berelasi itu dia menurun, makanya dia menurun untuk yang jangka pendek. Total hutangnya dari 800-an miliaran sekarang menjadi 700-an miliaran. Ini cukup bagus juga karena dia berkurang ke lebih 100-an miliaran. Sedangkan ekuitasnya itu dari 5,8 triliunan sekarang menjadi 7 triliunan. Artinya dia meningkat kurang lebih sekitar 1,2 triliunan. Ini luar biasa buat kami. Pendapatan usaha dari 900 miliaran sekarang menjadi 1,6 triliunan. Kemudian bahan pokok dia meningkat gitu banyak sehingga laba kotanya itu mencapai 1 triliunan. Nah, kemarin cuma 600 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Lalu ini ada beberapa pendapatan bunga bahkan meningkat cukup besar. Ini semua rata-rata meningkat ya. Bahkan kalau kita lihat ini labanya dari 600 miliaran sekarang menjadi 1,1 triliunan. Ini berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 500 miliaran. Nah, meningkat kurang lebih sekitar 500 miliaran. Lalu kita lihat tadi persediaannya itu pun meningkat ya. Persediaan meningkat 300 miliaran, labanya meningkat 600 miliaran. Untuk pembayaran kepala kontrak atau pemasok karyawan dan lain-lain dia masih meningkat ya. Walaupun kita gak tahu yang kepala pemasok itu berapa, tapi setidaknya ini meningkat. Ini cukup bagus. Ini kali ini kinerjanya ini luar biasa. Nah, ini presiden komisarisnya. Ini ada presidirnya, ada wakil presidir, ada wakil presiden komisaris. Bisa lihat di sini ya. Nah, tadi kan yang 2024, ini yang 2023. Nah, kalau kita di sini terdapat beberapa perubahan manajemennya, seperti wakil presiden komisaris dan lain-lain gitu. Nah, ini dikatakan apa nih? Ini karyawan ini berubah gak sama. Ada jumlah karyawan grup dan ada jumlah karyawan perusahaan. Kita lihat dulu. Ini kita skip ya. Ini kas dan setara kas. Untuk kas dan setara kas dia mengalami segi peningkatan dari 216 jutaan menjadi 217 jutaan. Tapi itu meningkat kecil saja sih. Paling meningkat sekitar 1 jutaan. Lalu kita lihat yang di bank. Yang di bank pihak berhasil. Mereka bank Sinarmas ini berarti pihak berhasil sama mereka ya. Nah, untuk yang pihak berhasil ini cukup banyak. Dari 37 miliaran menjadi 47 miliaran. Menambah sekitar 10 miliaran, tetapi untuk yang pihak ketiga lebih banyak lagi.
Dan paling banyak mereka simpan di bank OCBC and ISP. Nah, bank OCBC paling banyak, pokoknya totalnya itu dari 142 menjadi 120 miliaran, berarti dia berkurang sedikit ya. Dan pihak ketiga, kemudian mata uang asing, US dollar dan lain-lain. US dollar pun bukan cukup drastis. Ini deposito berjangka. Wah, ini mereka deposito peningkatan secara besar-besaran, tepatnya di OCBC ISP dan BTMU. Oh, apa nih BTMU? Ada yang tahu gak? Kami baru pernah dengar sih. Nah, dari 800 mm jadi 1,8 miliar, 1,8 triliunan ya. Maka kalau kita lihat tadi, itu dia meningkat cukup besar untuk pendapatan keuangannya. Karena dia depositnya pun meningkat cukup besar. Nah, ini persediaannya kita di sini. Ini peningkatan cukup besar. Tanah dan bangunan yang siap dijual dari 15 miliaran sekarang menjadi 144 miliaran. Ini peningkatan hampir 10 kali lipat untuk yang siap dijual. Nah, kalau tanah dan bangunan yang siap dijual itu banyak, berarti kemungkinan penjualan itu bisa banyak karena mereka punya stok untuk bisa langsung dijual ya. Ini untuk yang properti ya. Kita lihat dulu ini properti investasi. Aset tetap yang bisa di sini. Ini aset lain-lain kita lihat dulu ya. Ini aset lain-lain yang di bank dan deposito berjangka. Nah, yang untuk lain-lain deposito berjangka agak sedikit berkurang. Kemudian ini ada jaminan dan ini hampir sama sih semuanya. Kayak gitu beda jauh dari 16 miliaran menjadi 17 miliaran. Utang usaha kita lihat bahkan utang usahanya itu semakin lancar. Dimana yang 3 bulan hingga 1 tahun itu dari 10 miliaran menjadi 2 miliaran. Berarti semakin lama semakin bagus ya. Ini beban akrual. Utang lain-lain kita lihat dulu. Oh, ini kepada pihak ketiga dia bertambah cukup banyak ya, menjadi 13 miliaran, tapi jumlahnya jika dibandingkan dengan yang lain masih oke ya. Ini kita lihat. Oh, ini berarti tidak terjadi perubahan kepemilikan ya. Ini semua sama sih untuk yang kepemilikan sahamnya. Ini penjualan usahanya. Oh, untuk yang penjualan usahanya, yang perumahan itu, dia berkurang cukup besar loh. Dari 164 miliaran menjadi 70 miliaran. Mereka terbantu karena penjualannya industri. Nah, penjualan industri mereka meningkat cukup besar, 700 miliaran menjadi 1,5 triliunan. Sewa dan hotel dia masih masih konsisten meningkat lah ya. Ini komersial dan perumahan yang dia sedikit kurang. Sedangkan untuk yang di industri dia meningkat. Nah, ini komisi penjualannya, ini bebannya nih. Bebannya ini ada komisi karena tadi penjualan meningkat, jadi komisi otomatis meningkat, itu wajar lah ya. Promosi dia berkurang tapi pendapatan bisa meningkat, ini luar biasa. Ini beban umumnya kita lihat. Nah, untuk pajak perizinan dan lisensi mereka meningkat cukup besar, mungkin karena proyeknya cukup banyak jadi dia meningkat. Tapi semua rata-rata sama aja sih. Keuntungan penghasilan dari penggantian air bersih dan
pengelolaan lingkungan mereka cukup pesat dari 170 miliaran menjadi 200-an miliaran. Nah, ini juga merupakan hal yang cukup bagus, di mana kemarin kalian sudah pernah bilang. Dan dari sini mereka luar biasa ya untuk penghasilan air bersih dan pengelolaan lingkungan. Nah, ini kita skip. Ini ada pendapatan bunga. Nah, kita lihat dari deposito berjangka dari 25 miliaran sekarang menjadi 50 miliaran. Tadi karena kita lihat ya, deposito itu meningkat cukup banyak, jadi otomatis meningkat. Ini kita lihat dulu. Baiklah, tulis kami sekian, terima kasih, saya investasi.